أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر يكون طعام مسكين sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kami agar kami bertakwa, yaitu dalam beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kami ada yang sakit atau dalam keadaan perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik baginya jika kamu berdamping. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Partisipasinya di dalam mengikuti kegiatan ini, walaupun Bapak kepala sekolah juga bisa hadir pada hari ini karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian juga saya tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Iti yang kali kita, walaupun sudah pensiun dari SMP 5, masih eksis di dalam membantu kesuksesan kegiatan ini. Dan masih banyak masyarakat atau muslimin yang menganggap ibadah sholat itu sebatas kebiasaan, karena sudah biasa, imannya tidak menonjol, sehingga ketika imannya itu tidak ditonjolkan maka ikhlasnya juga tidak nampak. Padahal hadis mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ihtisab dan ikhlas. Begitu juga kegiatan di bulan Ramadan yang disebut dengan tarawih, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mari kita mempersiapkan diri dalam hal yang lain, yaitu bersih-bersih, membersihkan jiwa kita, pikiran kita, ketegangan kita, terutama. Alhamdulillah, usia saya sampai di bulan suci Ramadan yang penuh ibadah, Ramadan yang banyak
Yang kedua juga menepis anggapan bahwa umat-umat yang lalu juga manusia kayak kita, bukan monyet. Mereka juga tahu. Yang ketiga, cobalah adakan studi banding. Yang sekarang yang telah ditunjang oleh karunia teknologi yang canggih. Bayangkan dulu yang namanya safar perjalanan jauh itu kan paling-paling pakai kuda, keledai atau jalan kaki, yang tentu saja repot. Ya sekarang dari Jakarta sampai ke Surabaya pakai pesawat 737. Biar aku kudu batal dalam ruangan yang ber-AC yang buka-buka terlalu itu. Karena itu bukan antar suku di sini. Dulu yang namanya kita ingin makan minum air wigan, air dawakan sudah ada wigan aslinya. Itu dibebaskan oleh Allah. Misalnya kan maghrib dibuka ini ada rada tinggi. Kadang-kadang kalau datang angin yang kurang simpatik ya akhirnya belok di Bombay, tinggal di Bombay lama sekali sampai angin itu reda. Berangkat lagi ke Parulaya sampai ke Jeddah. Buku sudah selesai. Bayangkan terpaksa harus menunggu ibadah haji tahun yang akan datang. Padahal ini beras berbekalan hanya untuk 1 tahun. Makanan yang moyang kita banyak yang jadi kulit. Gitu loh. Mana tidak ada pembimbing, tidak bisa bahasa Arab, beli kurma saja pakai musoli. Kamu kata ini kasihan 2 kilo. Balik lagi bertanya, kamu realnya ada anilai dalam kontak maksudnya. Tidak enak, mustaqbil kiblat. Lumayan musoli bisa dipakai beli kurma itu di sana itu dulu. Nah, kasihan sekali. Pas sudah menunggu Hajar Aswad tidak bisa bahasa Arab, terseret sama orang nego, cetuk, nyarikan bahasa Sunda, maka harus berbagai fasilitas ya, yang memudahkan kita dengan teknologi yang canggih. Haus masuk, ruangan cetrek AC dalam lagi, ya kan? Tahu belum? Nah ini satu contoh. Jadi ada pendekatan historis untuk membandingkan target yang akan kita capai, target yang akan mencapai untuk mencetak pribadi-pribadi yang tak. Bukan tujuan Saudi, alat dia. Maka saya katakan, apakah tujuan itu bisa diperoleh tergantung bagaimana Saudi dan hayatan terhadap pesan moral. Karena itu maka iman sendiri sebagai dasarnya ada KW1, ada KW2, KW3, dan KW. Kalau imannya KW1 insya Allah sahurnya KW1, takwanya KW1. Tapi kalau imannya KW4, wah ini PS ini banyak kan barangnya dijual murah. Jangan diharap sahurnya itu jadi sahur asal-asalan. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ini menceritakan orang takwa nih. Surga yang fasilitas surga itu luasnya kelipatan bumi dengan planet-planet yang lain. Baru satu surga, bisa dibayangkan. Bumi saja segini gedenya. Ditambah dengan Venus, Mars, Saturnus, Merkurius, ya. Kemudian Jupiter saja kan 1.300 kali bumi. Bayangkan, sampai ke Pluto disatukan, itu baru satu surga. Jadi orang yang masuk surga itu jangan khawatir, dia akan mendapatkan tanah itu bukan ribuan hektar lagi. Orang yang terakhir masuk surga saja itu mendapat tanah 4 kali besar kerajaan Yordan. Itu orang yang terakhir. Jadi jangan khawatir. Tidak ada PBB lagi, tidak ada. Buat apa PBB? Nah kita kan baru kemarin tipe 21, 36, ya, 45. Nanti itu apa lah. Nah, untuk siapa surga yang begitu luas itu? Mu'id
uiddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang yang takwa. Di antara ciri takwa yang disebutkan di sini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Kan lucu. Sepertinya orang takwa itu tidak pernah berdosa. Dan orang-orang yang apabila terlanjur dia berbuat fahisyah, aw zalamu anfusahum, atau dia banyak melakukan penganiayaan dirinya, artinya meninggalkan kewajiban, dapat memberikan sumbangsi ataupun saham terhadap kita sehingga kita bisa memperoleh pendidikan takwa. Ini perlu analisa, studi analisis. Rasulullah yang menganalisa. Dia mengatakan, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi. Seluruh amal perbuatan anak Adam itu dibangsakan baginya, dinisbatkan buat dirinya. Illa siyam, kata Allah, kecuali saum. Fa innahu li, itu buat aku saum. Wa ana ajzi, dan aku sendiri yang langsung memonitornya, mengawasinya dan membalas. Kanan kiri saudara kita ikut sama-sama pada pancuran berderet dengan air bening berwudu. Matahari sedang panas, waktu suhu kerongkongan terasa tersumbat. Sekalipun kita memasukkan air satu gelas atau satu gelas sekedip itunya bisa lebih. Apalagi kalau di rumah sedang sendirian, kalau misalnya tidak ada anak-anak sekolah, ada jumbo, atau suami atau istri sedang tidak ada jumbo di sekolah, coba saya langsung itu jumbo buat telur, bikin kopan, jadi Imam Hanafi mengatakan, kalau sentuhan itu ada mazhinatus syahwat, ada nuansa libido, seksualitas, batal. Tuh kan? Ini mencegah ropas. Kan gitu. Nah, inilah bahkan Daud al-Zahiri pokoknya nama kabeh awewe disentuh batal. Ternyata ada benarnya juga. Sekarang banyak proposal terhadap anak sendiri. Aneh. Bahkan nenek-nenek saja. Jika untuk kehilangan nenek-nenek cekurang gitu, baru bukti 78 tahun masih diperkaos. Bagian dapur Pak Utama. Kantor transfernya belum ya? Option kapan? Hei, lihat dong. Enggak tahu. Bapak tuh Pak katanya Pak biar berwarna gimana Pak? Hah? Biar berwarna katanya. Ini kata berwarna. Itu Wim. Kali digital. Bapak, kata Pak Yosef ada yang salah. Mungkin. Oh, itu iya. Di Pak itu kemarin kabur bulu si Pak Agus namanya kayak di Arab di Pak Diman. Itu ya harus deh dialih kata pertaruhan musik ini ada memang terjemahan apa ya terjemahannya yang salah. Jadi kalau ingin mudah menerjemahkan asyhadu itu aku mengakui bahwa tidak ada yang memenuhi jiwa dan rohaniku illa Allah kecuali Allah. Ilah itu kan kadang-kadang diartikan Tuhan. Tuhan itu bahasa Tionghoa. Tuhan, begitu bacanya harusnya. Ya, kan bahasa Tionghoa itu agak semua ya. San Quang Ling Fo, Cai Pei Pei. Nah ini juga begitu. Tuhan, artinya yang tinggi. Telah dibahas atau dibacakan oleh PBB dalam surat Al-Baqarah 93. Diwajibkan atas kamu berpuasa seperti kepada orang-orang tertentu supaya bertakwa. Artinya di sini takwa di sini tadi berarti taat kepada seluruh perintah Allah. Bagaimana mungkin kita taat kalau puasanya itu tidak mendapat akses
sesuatu. Kalau di dalam mengerjakan puasanya itu tidak melakukan sesuatu, ya hanya puasanya seperti biasa aja begitu, hanya menahan lapar, atau juga mungkin mengerjakan puasanya malu karena yang lain puasa. Yang kedua, saya baca dalam hadis Bukhari bahwa nikmatnya puasa itu ada dua, yaitu pertama nikmat ketika berbuka puasa yang mungkin lazim atau sering kita alami. Yang kedua, bertemu dengan Tuhannya. Kapan kita itu bertemu dengan Tuhannya? Kalau atau setelah melaksanakan puasa. Itu aja Pak, terima kasih. Atau persentasenya untuk masa yang akan datang tidak bisa tercapai sekarang, mudah-mudahan masa yang akan datang. Itu tetap saja tergantung bagaimana taufik hidayah dari Allah SWT. Kemudian hadis yang saya sampaikan tadi memang belum selesai. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza afṭara fariha bi fitri wa idza laqiya rabbahu fariha bi siyami. Ini memang perlu penjelasan. Bagi orang yang benar-benar sahur, itu ada dia mempunyai dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Pertama, ketika dia berbuka. Yang dimaksud berbuka ini adalah Idul Fitri. Ya? Idul Fitri. Siapa yang tidak gembira dengan Idul Fitri? Terlalu itu. Kedua, ketika kita bertemu dengan Tuhan nanti. Bukan selesai puasa, alah yang ini tidak. Bukan, ya. Bagus ya. Tapi nanti pada waktu kita sudah di akhirat itu kita akan jalan bangun. Bisa dipahami ya. Kalau di dunia ini bertemu secara begini dengan Allah tidak mungkin. Nabi Musa alaihissalam, Rabbi arini anzur ilaik, qala lan tarani, walakin inzur ila jabalin. Ya, wa in istaqarra makanahu wa sawfa tarani. Falamma tajalla ja'alahu dakka wa qarra Musa sa'iqa. Ya Allah, tolong perlihatkan dirimu supaya saya bisa mengindramu. Supaya Allah, engkau sekarang tidak akan dapat kelihatan. Ya, jadi kalau bertemu begini, mulutkan cuma suara saja kepada Nabi Musa itu. Kalau kita tadi yang mengaku dirinya Muslim, ada acara halal bihalal, silaturahmi dan seremonial. Mungkin dalam acara mahkamah itu ada suatu ya makan-makan dengan berdiri, istilahnya standing kate. Padahal saya ingat salah satu larangan Allah Nabi melarang lantas rokok iman, begitu ya Pak. Kalau misalnya minum saya sudah tidak boleh ya Pak, apalagi makan-makan dan lain-lain. Tetapi kok kenapa masih banyak kaum muslimin yang menyelenggarakan seperti itu? Satu, juga tokohnya sendiri yang sebagai ulama atau ustadz sendiri kadang-kadang ada seperti itu. Saya mohonkan kepada Pak Ustadz, barangkali kalau memang ini sebagai suatu ajaran yang hakikatnya dan sakral ini, ya bisa menyebarluaskan lebih banyak lagi Pak, begitu Pak. Supaya kita ini kaum muslimin tidak terjerat dengan budaya barat seperti itu Pak, barangkali gitu. Yang keduanya, ada lagi Ustadz atau Kiai berbicara di depan, memberikan amanahnya kepada ustaminya, masyarakat, tetapi kok dia sendiri nggak melaksanakannya, atau barangkali saya sendiri gitu lah. Saya suka memberikan ini, kok saya sendiri nggak melaksanakannya, cuma ngomong doang. Nah ini hukumnya bagaimana nih Pak? Memang mungkin juga entah ini ada jawabannya atau tidak, saya kurang tahu. Cuma ini Pak, ketika Rasulullah telah waktu perjalanan Isra Mi'raj gitu, ketika memasuki Sidratil Muntaha, di situ malaikat Jibril tidak bisa masuk dengan Rasulullah menuju aras. Kira-kira apakah ada perbedaan cahaya Rasulullah itu dengan Jibril, atau juga perbedaannya dengan cahaya Allah gitu?
Seandainya ada, mohon dijelaskan Pak. Ini undang-undang sejak SMA sampai sekarang belum ada jalan. Ada perbedaan kualitas cahaya antara cahaya Jibril dengan cahaya Rasulullah, lalu dengan cahaya Allah gitu. Sehingga Jibril tidak bisa menembus cahaya Allah gitu Pak. Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, sejak kecil kita sudah mengakui beriman apa ukuran secara real untuk dijadikan kualitas keimanan. Yang kedua, yang ketiga, di dalam keterangan ada yang dikatakan awalul wajibi ala insani ma'rifatullah ta'ala biistiqamah. Nah, sejauh mana seseorang mukmin makrifat kepada Allah? Yang keempat, mohon dijelaskan awal ini makrifat Jadi awalnya agama din adalah mengenal Allah. Ini dia. Terima kasih. Akan menyambung dari pertanyaan dari Pak Muslimin ya Pak Ustadz, sehubungan tentang apa? Tentang nikmat puasa. Katanya ada dua, satu ketemu dengan satu waktu berbuka puasa, kedua ketemu dengan Tuhan yang tadi itu. Nah, yang saya membaca di dalam surat Al-An'am ayat 103 kalau nggak salah ya, yaitu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Jadi Allah tidak dapat dilihat oleh pandangan mata. Sedangkan kalau ini hati ya, jadi ia panon, ia panenyo. Jadi yang saya tanyakan adalah itu. Terus di dalam ayat berikutnya 104 di situ barang siapa melihat manfaat untuk dirinya. Nah, saya pikir itu adalah satu keimanan. Berarti pas itu ada rukun iman yang kepada Allah itu. Nah, barang siapa tidak melihat madarat untuk dirinya sekian. Nah, bagaimana? Itu Al-An'am ayat 103 dan 104 masalah pertemuan dengan Tuhan. Nah, apakah itu maknanya ke arah sana, ke arah pertemuan kepada Allah, sehingga betul ada rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Karena dibuktikan dengan ayat Al-An'am 103 dengan 104 tersebut. Nah, bagaimana kata Pak Ustaz? Singkat saja Bapak. Saya mau singkat saja. Tanya mengenai roh Pak ya. Tapi di sini hubungannya mungkin dengan Ramadan. Menurut orang banyak ini saya karena kedua orang tua saya meninggal 3 tahun yang lalu. Tapi saya merasa selalu dekat dengan beliau-beliau. Makanya saya insya Allah setiap sholat 5 waktu saya memberikan hadiah kepada Allah Pak ya. Kemudian yang saya mau tanya, benarkah roh di bulan Ramadan itu datang pada family-familinya? Ini masih menurut orang-orang, bagaimana menurut Bapak? Dan saya mau bertanya kalau boleh, apakah roh itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Sedikit saja. Apakah betul kalau setelah sholat taraweh ada sholat witir, kemudian kita tidak bisa sholat tahajud lagi, begitu? Itu ada dua pendapat, begitu. Tadinya saya kalau sudah sholat taraweh, kemudian sambil menunggu menghangat-hangatkan makanan, saya sholat tahajud. Tapi setelah saya mendapat ini ada masukan katanya tidak bisa sholat tahajud karena tahajud itu kan tarawih itu merupakan sholat malam, jadi tidak bisa. Jadi mohon penjelasan dari Pak Ustaz. Terima kasih. Al-Mukarram, saya tadi ngantuk Pak, tapi nikmat mendengarkan kata-kata yang indah sampai ngantuk saya. Ada 3 kesimpulan yang Bapak sampaikan tadi, di antaranya syahwat tadi Pak, yang membedakan kita dengan binatang itu ternyata bedanya hanya ada pada barang dan bicara ya Pak ya. Kalau seks dengan marah kan binatang juga mungkin punya Pak sifat seperti itu. Nah, untuk mengurangi
kondisi khususnya bangsa Indonesia, khususnya kita, umumnya bangsa Indonesia jangan terlalu mengarah ke hal-hal yang merusak budaya bangsa dan agama. Mungkin kan tujuh tombak yang paling dekat itu adalah guru ya Pak, guru di dalam membentuk anak-anak itu. Tetapi godaan sebagai guru itu banyak Pak, banyak sekali. Di antaranya, salah satu di antaranya bahwasanya tidak bisa tepat hadir pada waktunya dan lain-lain apa. Kadang-kadang membuat soal ulangan juga yang tahun lalu saja begitu Pak. Padahal dunia ilmu pengetahuan sudah berubah. Nah, yang kami tanyakan, saya sebagai seorang PNS wanita bersuami ingin tanya nilai ibadah seorang wanita PNS bersuami itu mana yang harus diutamakan, yang nomor satu. Pertanyaan yang kedua, apa pengaruh nama di dalam Islam? Nama sejak lahir. Karena saya lihat semua non-muslim yang masuk muslim itu ganti nama. Kemudian mohon maaf, saya juga 2 kali ganti nama Pak ya, nama lahir dengan nama dari ayah dengan nama SK berubah-ubah gitu. Apakah ada pengaruh atau tidak? Sekarang cucu saya namanya juga nama-nama Latin lagi Pak. Jadi saya ketakutan sekali. Bagaimana, apakah cucu saya harus punya nama Islamnya? Itu yang saya pertanyakan. Pertanyaan yang ketiga, merasakan keajaiban doa yang diberikan oleh orang tua itu Pak ya, yang diwariskan oleh orang tua yang harus diamalkan. Itu luar biasa. Keajaiban dari ijabahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat dirasakan, padahal tidak memahami isi dari makna doa tersebut. Nah, setelah ketemu dengan Ustadz Sarif ya, Ustadz Sarif, itu ternyata banyak yang salah cara pengucapannya, penulisannya gitu. Nah, yang harus saya lakukan memperbaiki, tetapi ternyata sangat sulit untuk memperbaiki itu. Dosa saya melafalkan doa-doa yang salah itu termasuk pada rapot merah saya apa tidak? Tapi sekarang sudah tobat Pak. Ada beberapa doa yang oleh Ustadz Sarif diperbaiki. Secara fisika, maaf, ini karena pakarnya fisika. Di dalam bahasa ini kita tidak akan lepas dengan permainan bahasa. Nur, ya, itu banyak sekali arti nur, ya, yang sering kita artikan sebagai cahaya. Oleh sebab itu, kalau dipertanyakan kenapa Jibril di Sidratul Muntaha itu tidak masuk itu ya, itu salah. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Nabi Muhammad itu telah melihat bentuk Jibril ya, untuk yang kesekian kalinya atau kedua kalinya. Di mana? Inda Sidratil Muntaha. Di Sidratul Muntaha. Jadi Jibril membentuk bentuk badannya yang asli di Sidratul Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa. Di situ ada tempat kehidupan. Idh yaksha sidrata ma yaksha ma zaghal basar wa ma tagha. Ketika Sidratul Muntaha itu tertutup, nah artinya gini, ketika Rasulullah sampai ke Hadratul Muqaddas, namanya suatu tempat di atas Sidratul Muntaha, disebut dengan Hadratul Muqaddas, tata krama. Mungkin yang menerangkan dulu keliru ya, mungkin. Kalau masalah cahaya Allah, jangan diartikan sebagai Allah itu sama dengan makhluk, ya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Tulus. Ibu aja dulu selesaikan. Berbeda kalau Nabi Rasul dan Allah berbeda itu malaikat Jibril yang kedua. Yang kedua ada Bu Haina, kalau tidak salah tadi apa
Sudah, terima kasih